Hello everyone, welcome back to my channel Agus Lians Art. Setelah di video sebelumnya, aku membahas tentang lagu fenomenal Ding Dong Hide and Seek yang terinspirasi dari urban legend Hitore Kakurenbo yang berasal dari negara Jepang. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang 6 hantu wanita populer yang ada di Jepang. Ya, lagi-lagi budaya dan cerita dari negeri Sakura ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Tak heran, negeri ini tidak luput dari sorotan warga dunia akan keunikannya. Nah guys, seperti biasa, jangan lupa bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru yang aku upload setiap minggunya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Berikut hantu yang pertama. Hikiko. Mori Hikiko merupakan nama lengkap dari hantu gadis ini. Hikiko merupakan hantu yang berperawakan menyeramkan dan kejam karena arwahnya yang penuh dendam dan amarah. Wajar saja, semasa hidup Mori Hikiko diperlakukan dengan tidak sewajarnya oleh teman-temannya. Bahkan, orang tua melakukannya dengan tidak layak. Sehingga, hal tersebut membuat arwah Hikiko penuh akan dendam yang harus dilampiaskan. Kabarnya, Hikiko sering berada di tangga sebuah jembatan penyeberangan atau terowongan kecil dengan baju putih lusuh dan kusam, tak ketinggalan rambut panjangnya yang menutupi wajah. Hantu ini sering menampakkan diri dengan bungkusan yang menurut cerita itu adalah mayat dari korbannya. Menurut cerita, jika kalian ingin selamat saat bertemu dengan Hikiko, kalian harus mengatakan Oriko-san, yang berarti anak yang baik. Selanjutnya, hantu yang kedua. Teke-teke. Hantu teke-teke merupakan hantu yang sangat menyeramkan. Terlebih hantu ini hanya memiliki setengah tubuh saja, dari kepala sampai pinggul, sehingga dia berjalan menggunakan kedua sikunya. Asal muasalnya, hantu teke-teke ini hanyalah seorang siswi biasa bernama Kashima Reiko, yang sering dijadikan objek bulian oleh teman-temannya di sekolah, hingga pada titik puncaknya berujung kematian. Stasiun kereta Shinkansen menjadi saksi bisu saat tubuh Kashima Reiko terputus hingga menjadi dua bagian karena dilindas oleh kereta mesin. Bermula saat temannya menaruh serangga pada pundak Kashima Reiko, sehingga Kashima yang penakut tidak terkendali ketakutan hingga jatuh ke rel kereta api dan terlindas. Nama teke-teke berasal dari suara saat ia merangkak menyeret tubuh putusnya yang terdengar tek, tek. Selanjutnya, hantu yang ketiga. Hanako. Legenda mengenai Hanako sebagai si hantu toilet sudah sangat terkenal keberadaannya di Jepang. Banyak versi yang menceritakan tentang awal permulaan hingga kemunculan hantu Hanako ini. Seperti halnya yang dikatakan oleh masyarakat Fukushima, Jepang. Mereka mengatakan bahwa Hanako si hantu toilet tersebut adalah seorang siswi yang meninggal karena mengalami kecelakaan di sekolahnya. Ada pula yang mengatakan bahwa siswi tersebut mati dengan sengaja atau bunuh diri. Adapun kisah lainnya yang menyatakan bahwa Hanako adalah seorang anak kecil yang tengah bermain petak umpet dan kejatuhan bom saat bersembunyi di toilet pada saat Perang Dunia Kedua. Selain itu masih terdapat versi lainnya yang menyatakan bahwa Hanako adalah korban dari kejahatan PDA. Hantu Hanako ini umumnya digambarkan sebagai hantu gadis kecil yang mengenakan rok merah yang meneror toilet yang berada di sekolah-sekolah, tepatnya di toilet ketiga pada lantai ketiga. Selanjutnya, hantu keempat. Yuki Onna. Yuki Onna merupakan hantu yang terkenal dengan kecantikannya yang melegenda.
Nama Yuki Onna sendiri memiliki arti wanita salju atau penyihir salju. Yuki Onna sering menampakkan diri saat terjadi badai salju. Hantu ini berperawakan cantik dengan kulit putih pucat, rambut hitam, dan berpakaian serba putih. Menurut beberapa cerita, wanita ini sering memunculkan dirinya dengan balutan kimono yang indah. Yuki Onna akan menjadi sosok yang ramah dan dengan senang hati membantu para pria yang membutuhkan pertolongan di tengah lebatnya hujan salju. Bahkan, terkadang dia menggoda pria dengan maksud ingin membunuhnya, ataupun dengan masuk tiba-tiba ke dalam rumah, dan ia membekukan seluruh isi rumah termasuk orang-orang di dalamnya. Banyak versi cerita tentang Yuki Onna, namun ada satu legenda yang terkenal, di mana pada cerita tersebut Yuki Onna menikah dengan manusia biasa dan memiliki beberapa anak. Selanjutnya, hantu kelima. Kuchisake Onna. Menurut Kuchisake Onna adalah wanita muda yang diperistri seorang samurai. Ia sangat cantik, namun kecantikan wajahnya tidak berbanding lurus dengan perilakunya. Ia sombong dan suka berselingkuh, hingga suatu saat suaminya memergoki dia dan selingkuhannya. Karena terbakar amarah, suaminya menyerang istrinya dengan katananya hingga mulutnya robek sampai ke telinga. Konon, si hantu ini sering berjalan-jalan di tempat yang sepi. Apabila ia berjumpa dengan orang yang ditemuinya, maka ia akan bertanya, "Apakah saya cantik?" Namun, mau jawaban ya atau tidak, Kuchisake Onna akan tetap membunuh orang tersebut. Berikutnya, hantu yang terakhir. Okiku. Menurut cerita, Okiku adalah seorang pekerja di sebuah kastil Himeji yang merupakan pelayan yang sangat setia kepada tuannya. Namun, kesetiaannya tidak berbalas kebaikan. Okiku dituduh mencuri salah satu dari 10 pusaka berharga tuannya yang berupa piring-piring antik. Kejahatan tersebut diancam dengan hukuman mati karena saking berharganya piringan tersebut. Sebelum dibunuh, Okiku disiksa terlebih dahulu. Tubuhnya digantung di atas sumur, dicelupkan dan diangkat lagi berulang kali. Dan kemudian dipukul dengan batang kayu, hingga akhirnya meninggal karena tebasan pedang dan mayatnya dibuang ke dalam sumur. Sejak saat itu, arwah Okiku sering terdengar menangis dan meratap dari dalam sumur. Dan terdengar pula suara Okiku menghitung angka 1 hingga 9 dan menangis karena angka ke-10 yang seharusnya mewakili pusaka yang hilang tersebut tidak ada. Nah guys, itulah cerita-cerita singkat dari 6 hantu wanita populer di Jepang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hantu wanita yang lebih populer di Jepang atau kalian mendengar versi yang berbeda? Silakan komen di bawah. Sekali lagi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, karena akan ada video-video baru di setiap minggunya. Thanks for watching guys. See you.